Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan kepada adik-adik sekalian pada video penjelasan materi terkait hakikat dan ruang lingkup administrasi pembangunan. Karena ini terlambat sekali materinya, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja masuk pada pembahasan. Saya rasa adik-adik pasti sudah sangat familiar ya dengan kata administrasi. Adik-adik pasti pernah mengurus sesuatu kemudian diminta untuk ayo Pak, silahkan diselesaikan dulu administrasinya ya. Atau mungkin saja dengan kata kalimat lainnya seperti silahkan dilengkapi dulu persyaratan administrasinya. Nah, dari kalimat tersebut yang terbayang di dalam pikiran kita terkait dengan administrasi itu pasti masalah pembayaran, surat menyurat, mengisi formulir, dan sebagainya. Nah, apakah anggapan tersebut salah? Tidak. Anggapan-anggapan tersebut adalah anggapan terkait administrasi secara sempit, yang mana menempatkan administrasi sama dengan kegiatan tata usaha. Pemahaman tersebut sudah berakar lama sekali. Administrasi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit berasal dari bahasa Belanda, yaitu administrasi, yang artinya meliputi kegiatan seperti catat mencatat, surat menyurat, ketik mengetik, pembukuan ringan, dan lain sebagainya. Jadi pengertian dan pemahaman administrasi sebagai tata usaha atau clerical work ini merupakan sebagian kecil sekali dari administrasi. Nah, kemudian yang kedua, administrasi dalam artian luas berasal dari bahasa Inggris yaitu administration yang memiliki definisi yang sangat banyak sekali. Di antaranya menurut Sondang Pesiagian adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dalam pelaksanaan yang pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari berbagai definisi yang ada yang bersumber dari berbagai macam literatur, ada beberapa ciri yang sangat mendasar atau satu hal yang harus ada dalam administrasi itu, yaitu yang pertama, adanya dua orang atau dua kelompok atau lebih. Yang kedua, adanya kerjasama di antara orang atau kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga, adanya kegiatan, proses, atau usaha di dalamnya. Kemudian yang keempat, adanya bimbingan dan kepemimpinan. Dan yang terakhir yaitu adanya tujuan yang telah disepakati bersama. Selain itu, dalam pengertian luas, administrasi dapat dibedakan menjadi tiga sudut, yaitu proses, fungsi atau tugas, dan keperanatan atau institusi. Nah, kita coba bahas sedikit-sedikit ya. Nah, ditinjau dari sudut proses, administrasi itu merupakan keseluruhan proses, mulai dari proses pemikiran, perencanaan, pengaturan, penggerakan, pengawasan, hingga pencapaian tujuan. Nah, dalam mencapai tujuan, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah memikirkan hak-hak yang akan dicapai dan cara mencapainya, sarana dan prasarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, serta kemampuan seseorang untuk menjalankannya. Nah, sedangkan jika ditinjau dari sudut fungsi atau tugas, administrasi berarti keseluruhan tindakan atau aktivitas yang harus dilakukan oleh seseorang yang berkedudukan sebagai administrator yang memegang jabatan dalam manajemen dalam suatu organisasi. Nah, jika ditinjau dari keperanatan atau institusi, administrasi berarti kegiatan yang dilakukan suatu lembaga dalam aktivitas tertentu. Misalnya, pada lembaga perbankan, terdapat orang-orang yang melakukan kegiatan perbankan dalam lembaga itu. Kemudian pada kantor pos misalnya terdapat orang-orang yang melakukan kegiatan pelayanan pos seperti surat menyurat, pengiriman barang, dan lain-lain. Begitu pula pada lembaga-lembaga lainnya misalnya seperti kantor pajak, kantor kepolisian, departemen-departemen, dan non-departemen di bawah kementerian. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi mempunyai pengertian aktivitas untuk mencapai tujuan atau proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai tujuan. Nah, sampai di sini saya rasa sudah jelas ya apa yang dimaksud dengan administrasi. Mudah-mudahan pandangan kita terkait administrasi tidak lagi hanya pada tataran tata usaha saja. Oke, selanjutnya kita masuk pada pengertian pembangunan. Banyak orang yang menginterpretasikan pembangunan dengan pembangunan jalan layang, gedung-gedung bertingkat, pembangunan kota-kota besar, dan sebagainya. Nah, padahal arti pembangunan yang dicita-citakan itu adalah pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan akan menuju kemakmuran, namun belum tentu sebaliknya. Nah, hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh demi mencapai kesejahteraan rakyat.
Ada beberapa definisi dari pembangunan. Di antaranya adalah menurut Alexander, pembangunan atau development adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Adapun Ginanjar Kartasamhita juga memberikan pemaparannya terkait dengan pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Nah, secara sederhana, pembangunan sering dimaknai sebagai proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Sebagai sebuah proses, tentunya pembangunan dilaksanakan tidak secara instan. Ada proses yang berlaku mulai dari tahap formulasi sampai pada tahap evaluasi, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan hal-hal yang direncanakan akan memberikan manfaat kepada masyarakat dan mengevaluasi kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan pembangunan tersebut. Dalam membangun terdapat pertimbangan nilai atau value judgment. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam membangun tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat tersebut. Membangun terdapat orientasi nilai yang menguntungkan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pembangunan yang dilakukan selain merupakan sebuah proses perubahan ke arah yang lebih baik, juga harus memperhatikan kearifan lokal yang berkembang di dalam masyarakat. Nah, hal ini bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan tersebut tidak mengalami resistensi di tengah masyarakat. Apabila ini terjadi, pembangunan akan terhambat dan tidak mustahil akan memberikan perubahan ke arah yang lebih buruk daripada saat sekarang. Kemudian, apa sih tujuan dari pembangunan itu? Tujuan pembangunan bisa dikatakan yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam segala aspek kehidupan. Nah, oleh karena itu, pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat sesuai dengan potensi yang dimilikinya perlu diawasi pelaksanaan dan kesinambungannya. Mulai dari tahap formulasi, implementasi, serta evaluasi dan umpan balik harus diberikan terhadap keseluruhan proses tersebut. Pengawasan tidak hanya mutlak menjadi milik pemerintah, tetapi semua komponen masyarakat berhak ikut serta untuk melakukan pengawasan, tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, hal ini perlu dilakukan agar pembangunan yang telah direncanakan dan dilaksanakan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pengawasan pembangunan dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran dari semua tahapan pembangunan yang pada akhirnya memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat, negara, dan bangsa Indonesia. Oke, sampai sini saya rasa sudah jelas ya apa sebenarnya maksud dan tujuan dari pembangunan. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu administrasi dan apa juga itu pembangunan secara terpisah tadi ya. Nah, sekarang kita coba masuk pada pembahasan terkait dengan administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang berkembang untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan peranata-peranata sosialnya, lembaga-lembaga politik dan ekonominya, agar pembangunan dapat berhasil. Ada banyak sekali definisi-definisi dari administrasi pembangunan. Itu bisa dilihat dari di layar ya. Nah, dari berbagai pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah seluruh proses yang akan dilakukan oleh administrator dalam upaya untuk mendorong dan untuk memberikan suatu pengawasan terhadap masyarakat ke arah modernisasi dan kebaikan yang multidimensional secara terpadu dan administratif. Kemudian fungsi dari administrasi pembangunan sendiri diantaranya itu ada 9 ya. Yang pertama yaitu perencanaan, kedua pengerahan sumber daya, pengerahan partisipasi masyarakat, penganggaran, yang kelima pelaksanaan pembangunan, kemudian koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pengawasan, dan yang terakhir adalah peran informasi. Nah, keberadaan administrasi pembangunan tidak terlepas dari asal atau sumber ilmu tersebut berasal. Administrasi pembangunan sudah menjadi wacana publik sejak selesai Perang Dunia Kedua. Dua poin penting yang melatar belakangi sejarah perkembangan administrasi pembangunan diantaranya adalah pihak-pihak yang menang dalam Perang Dunia Kedua, yaitu negara-negara maju, memiliki keinginan atau hasrat untuk membantu negara dunia ketiga dan negara-negara Eropa yang kalah perang untuk menerima Marshall Plan.
Nah, kemudian munculnya negara-negara baru akibat perang mendorong negara pemenang perang dunia tersebut bertanggung jawab kepada negara-negara penjajah atas negara bekas kekuasaannya dan sebagai pasar produksinya. Nah, dari sinilah timbul tindakan negara-negara maju untuk memberikan bantuan baik dari segi politik, ekonomi, militer, teknis maupun sosial budaya. Negara yang diberikan bantuan tersebut diharapkan akan memihak pada negara yang membantunya dan akan membawa negaranya berdasarkan pada ilmu administrasi negara yang ditawarkan oleh negara pendonor tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan negara-negara berkembang menerapkan administrasi pembangunan hasil pemikiran Barat. Di antaranya adalah faktor politik, ekonomi, faktor sosial budaya, faktor perkembangan iptek, dan faktor kelembagaan. Namun yang menjadi faktor utama adalah faktor ekonomi. Hal ini disebabkan kemajuan di bidang ekonomi di negara-negara maju tersebut biasanya dianggap sebagai keberhasilan proses pembangunan. Nah, jadi tidak heran kan jika pada masa Orde Baru tujuan pembangunan Indonesia itu hanya ditujukan pada faktor ekonomi tanpa memperdulikan faktor-faktor lain yang sama pentingnya. Paradigma inilah yang pada akhirnya menimbulkan ketergantungan ekonomi negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju. Hal ini disebabkan karena negara-negara berkembang berpandangan bahwa negara-negara maju berhasil menciptakan konsep sempurna untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu meraih kekayaan sebanyak-banyaknya. Hal ini menyebabkan negara-negara berkembang berkiblat pada pemikiran-pemikiran negara maju, khususnya negara-negara barat ya seperti Amerika, Eropa Barat, Inggris misalnya gitu, untuk melaksanakan konsep pembangunan negaranya. Persoalan tersebut merupakan saat yang tepat bagi negara maju untuk memanfaatkannya sehingga negara-negara maju dapat mengeruk habis sumber daya yang ada di negara berkembang dengan menjanjikan bantuan. Kemudian kita masuk kepada ruang lingkup administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan merupakan embrio administrasi negara karena administrasi pembangunan berasal dari perkembangan ilmu administrasi negara. Nah, ilmu administrasi negara merupakan proses kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terdiri atas manajemen serta memiliki organisasi dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintahan. Nah, tugas utama dari administrasi negara adalah merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan politik, kemudian melaksanakannya dan menyelenggarakannya. Selain itu, administrasi negara juga memiliki peranan yang besar dalam proses penetapan atau penentuan kebijaksanaan pemerintah atau politik. Perkembangan administrasi negara menitik beratkan pada dua hal, yaitu yang pertama, administrasi bagi negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang mengalami perubahan atau dari masyarakat tradisional agraris ke arah masyarakat maju dan mulai mengembangkan industri ya. Kemudian yang kedua, perhatian pada masalah interrelasi antara administrasi sebagai ilmu dan administrasi sebagai praktik pada bidang-bidang kehidupan yang lain. Nah, di sini bisa adik-adik perhatikan ya di layar dalam tabel itu ada terdapat perbedaan mendasar antara administrasi negara dengan administrasi pembangunan. Nah, perumusan dan ruang lingkup administrasi pembangunan merupakan keseluruhan proses pelaksanaan rangkaian kegiatan yang bersifat pertumbuhan dan perubahan yang berencana menuju modernitas dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam rangka pembangunan negara. Ruang lingkup administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama, penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara. Hal ini mencakup usaha penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, pengurusan pegawai, penataan kerja, dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya atau bisa disebut dengan the development of administration. Kemudian yang kedua yaitu perumusan kebijaksanaan dan program pembangunan serta pelaksanaannya secara efektif atau yang biasa disebut dengan the administration of development. Oke, mungkin cukup sekian dulu lah ya untuk pertemuan kita hari ini. Jika masih bingung dan ada yang ingin ditanyakan, silahkan saja untuk langsung ditanyakan di WA Group ya, agar lebih efektif dan lebih fleksibel. Oke, jangan lupa untuk mengerjakan tugas mingguan individunya. Terima kasih saya ucapkan atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.